Indonesia adalah negeri kaya raya, tapi kekayaan itu seringkali tidak berakhir di tangan rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, ada begitu banyak sumber daya namun seringkali juga ada begitu banyak kebocoran. Dalam video ini, kita akan menyaksikan salah satu skandal tambang terbesar dalam sejarah Republik ini. Bukan rumor, bukan cerita fiksi tapi data resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Skandal ini meledak di tengah masyarakat ketika Kejagung menyatakan kerugian negara dari tambang timah mencapai angka mengejutkan 300 triliun rupiah. Investigasi dimulai di Bangka Belitung, tanah penghasil timah terbesar di Indonesia. Disebut PT Timah Tbk, perusahaan BUMN, menjalankan konsesi tambang legal, tapi di balik laporan resmi, ditemukan jaringan tambang gelap, aliran uang ilegal, dan praktik kerjasama haram antara pejabat dan pengusaha swasta. Pada 29 Mei tahun 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Timah Tbk, M. Riza Palevi Tubroni, sebagai tersangka utama. Ia dituduh memberikan akses ilegal kepada sejumlah perusahaan swasta untuk menambang di lahan milik negara. Uang hasil tambang itu kemudian dialirkan ke berbagai pihak, tanpa masuk ke kas negara. Modus yang digunakan sangat rapi. Atas kertas, seolah-olah PT Timah beroperasi sesuai aturan. Tapi di bawah permukaan, ada tambang-tambang tanpa izin, dikelola oleh perusahaan swasta yang tak terdaftar. Biji timah dikirim, dijual, diproses, dan dilaporkan sebagai hasil legal. Padahal negara tidak mendapat bagian, dan rakyat tetap hidup dalam kesenjangan. Hingga Juli tahun 2025, Kejagung telah menetapkan 21 tersangka, termasuk direktur, broker, pengusaha, bahkan korporasi besar seperti PT Rovin Bangkatin RBT. Tak hanya itu, Kejaksaan juga menyita 31 rekening bank aset tanah senilai 1,2 triliun rupiah. 2 jet pribadi, 11 mobil mewah. Semua itu adalah hasil dari satu hal: tutup mata terhadap hukum demi cuan. Publik pun marah. Media nasional ramai memberitakan kasus ini, menyebutnya sebagai mega skandal tambang timah. Rakyat menuntut penindakan tegas dan transparansi penuh dari semua lembaga. Kejagung pun bersumpah untuk tidak berhenti di satu kasus. Investigasi akan terus digali, jaringan akan terus dibuka, dan siapapun yang terlibat akan diseret ke muka hukum. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pejabat, Kejagung dan KPK jadi tumpuan harapan. Bukan hanya karena mereka punya kekuasaan hukum, tapi karena mereka punya nyali untuk menyentuh yang tak tersentuh. Kasus ini bukan hanya tentang timah, tapi tentang nyawa sebuah bangsa yang terus diracuni korupsi. Hari ini, kita melihat uang negara Rp 30 triliun yang lenyap begitu saja. Tapi jangan biarkan kita hanya jadi penonton, karena korupsi tidak akan berhenti kalau rakyat hanya diam. Negara ini masih bisa diselamatkan kalau kita bersama-sama menjaga keadilan dan mengawasi kekuasaan. Indonesia yang bersih bukan sekadar impian, tapi janji masa depan yang harus kita perjuangkan bersama.